Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan. Adapun topik diskusi yang akan kami bahas adalah tablet ODT. Perkenalkan, nama saya Insania Cantika Sari yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompoknya adalah Hesti Cahyaningrum, NIM 104211091, Historisia Esti Setiawati Fahrani 10421111092, Ida Sheila Pratiwi 104211093, Indah Arum Surya Wardeni 10421111094, Indra Tama Saputra 10421111095, Insania Cantika Sari 104211096, Intan Agustiana 10421111097, Irfan Abdul Majid 10421111098, Ivoni Iza Murtando 10421111099, Debes J Amin 10421111000, Jihan Mei 01, Joya Radia Cindy Amanda 10421111102. Selanjutnya, pendahuluan dan cara penggunaan akan dibacakan oleh Historisa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pendahuluan, salah satu sediaan oral yang banyak digunakan adalah tablet. Untuk pasien tertentu seringkali mengalami kesulitan menelan sediaan tablet konvensional secara utuh. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengatakan bahwa lebih dari 26% pasien mengalami kesulitan menelan tablet, terutama pada pasien yang menderita stroke. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan pengembangan formulasi obat yang tepat bagi pasien, yaitu formulasi obat orally disintegrating tablet atau ODT yang dapat larut atau hancur di mulut dalam waktu singkat tanpa minum air. Next, cara penggunaan. Pemberian obat melalui oral atau mulut merupakan cara yang paling banyak dipakai karena ini merupakan cara yang paling mudah, murah, aman, dan nyaman bagi pasien. Ditempatkan di lidah dan tidak memerlukan tambahan air untuk menelan. Dapat digunakan oleh pasien yang sukar konvensional. Selanjutnya, metode pembuatan dibacakan oleh Ivon. Baik, metode pembuatan tablet ODT. Yang pertama yaitu kempa langsung. Kempa langsung merupakan metode yang mudah dilakukan dan menguntungkan karena proses, peralatan, tempat, dan biaya relatif sedikit pengeluarannya. Dan yang kedua adalah freeze drying, yaitu pengeringan beku. Adalah salah satu metode pengeringan yang mempunyai keunggulan dalam mempertahankan mutu hasil pengeringan, khususnya untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas. Pengeringan beku merupakan salah satu metode pengeringan yang dianggap paling baik saat ini, dan lebih dikenal dengan metode freeze drying. Metode ini juga dikenal dengan berbagai nama, seperti metode lyophilization, dan cryodesiccation. Untuk mendapatkan produk yang baik dengan metode freeze drying ini membutuhkan peralatan khusus yang disebut sebagai freeze dryer. Freeze dryer merupakan suatu alat pengeringan yang termasuk ke dalam conduction dryer atau indirect dryer karena proses perpindahan terjadi secara tidak langsung, yaitu antara bahan yang akan dikeringkan, yaitu bahan basah, dan media pemanas. Terdapat dinding pembatas sehingga air dalam basah atau lembab yang menguap tidak terbawa bersama media pemanas. Hal ini menunjukkan bahwa pemindahan panas terjadi secara hantaran atau konduksi. Selanjutnya dibacakan oleh Indra.
Sini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Foni. Yang selanjutnya adalah spray drying atau pengeringan semprot. Adalah suatu metode menghasilkan bubuk kering dari cairan atau bubur dengan cara mengeringkannya dengan cepat menggunakan gas panas. Metode pengeringan ini paling cocok untuk bahan-bahan yang ulang. Bagus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indra. Di sini saya akan melanjutkan Selanjutnya akan dibacakan oleh Indra. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indra. rak fokus. Ulang. Ulang. Wes. Yo. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indra. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Foni. Yang selanjutnya adalah spray drying atau pengeringan semprot. Adalah suatu metode menghasilkan bubuk kering dari cairan atau bubur dengan cara mengeringkannya dengan cepat menggunakan gas panas. Metode pengeringan ini paling cocok untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap panas seperti makanan dan obat-obatan. Sebaran ukuran partikel yang konsisten menjadi alasan mengapa beberapa produk industri seperti katalis dikeringkan dengan metode ini. Yang digunakan sebagai media pengering yang akan dipanaskan adalah udara. Namun, jika cairan tersebut mudah terbakar seperti etanol atau jika sensitif terhadap oksigen, maka yang digunakan adalah nitrogen. Oke, next. Dan itu diambil dari jurnal Agroindustri nomor 2442 strip 3548 volume 3 nomor 1 April 2017. Dilanjutkan oleh Jihan membacakan pengujian ODT. Oke, untuk waktu penghancur, di sini kita menggunakan pengujian ODT metoclopramid. Yang pertama ada kekerasan, jadi nantinya sebuah diletakkan vertikal di antara ujung dari penekan putar dari alat kekerasan tablet sehingga tablet akan tertekan dan pecah. Kekerasan tablet ini dibaca pada skala di saat tablet pecah dengan satuan kilogram. Di samping itu, kekerasan tablet ini merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet terhadap kekuatan mekanik seperti guncangan dan benturan selama pengemasan, penyimpanan, serta pendistribusian ke tangan konsumen. Kekerasan tablet ini akan berpengaruh terhadap waktu hancur dan disolusi. Pada umumnya, tablet yang keras ini memiliki waktu hancur yang lebih lama dan disolusi yang lebih rendah. Yang kedua ada kerapuhan tablet. Jadi 20 tablet ini akan dibersihkan dari partikel halus yang kemungkinan menempel, lalu ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam preabilator dan diputar selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. Tablet ini akan diambil dan dibersihkan lagi, kemudian ditimbang, dihitung persen kehilangan berat tablet. Dan yang terakhir yaitu ketiga ada waktu hancur tablet. Jadi ini akan dimasukkan ke dalam masing-masing tabung pada disintegrator, kemudian alat tersebut akan yang berisi air pada suhu 36 sampai 38 derajat Celcius. Tabung ini sebanyak 30 kali setiap menit. Tablet ini dinyatakan hancur
tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasa. Nah, waktu yang diperlukan untuk tablet hancur ini juga harus dicatat. Next. Nah, ini semua yang saya sampaikan ini diambil dari jurnal Media Science volume 8 nomor 2 Oktober 2015. Next. Lanjutkan ide. Sublimasi juga merupakan salah satu metode pembuatan tablet ODT. Sublimasi merupakan proses pemurnian suatu zat dengan jalan memanaskan campuran zat, di mana pada pemanasan campuran zat dapat berubah langsung dari frasa padat ke frasa gas dan kembali ke frasa padat tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Kemudian ada granulasi basah, yaitu proses penambahan cairan pada suatu serbuk pengadukan yang akan menghasilkan aglomerasi atau granul. Metode ini biasanya digunakan apabila zat aktif tahan terhadap lembab dan panas. Umumnya untuk zat aktif yang sulit dicetak langsung karena sifat aliran dan kompresibilitasnya tidak baik. Prinsip dari metode granulasi basah adalah membasahi massa tablet dengan larutan pengikat tertentu sampai mendapatkan tingkat kebasahan tertentu pula. Kemudian massa basah tersebut digranulasi. Next. Diambil dari jurnal Sains Farmasi dan Klinis 2 dalam kurung 2 halaman 138 sampai 144. Selanjutnya, kelebihan tablet ODT dan manfaat ODT akan dibacakan oleh Intan. Kelebihan tablet ODT. ODT memiliki semua kelebihan dari bentuk sedia, tepatan dosis, kemudian pengemasan praktis di bawah paperkin. ODT juga memiliki formulasi cair, seperti kemudian penggunaan obat, tidak ada risiko sesak nafas, tersendat akibat obstruksi fisik bentuk solida di tenggorokan. Selanjutnya, manfaat ODT. Yang pertama, obat ini bermanfaat serta kerapuan kurang dari 1%. Yang ketiga, memudahkan pasien yang sulit menelan obat konvensional. Demikian tadi hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.